Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang manusia purba yang ada di dunia. Sebab yang pertama, manusia purba yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri banyak sekali ditemukan manusia purba terutama untuk daerah Jawa. Ada beberapa lokasi tempat penemuan manusia purba, ada di Sangiran, Trinil, dan Wajak. Dan yang terbaru itu menemukan fosil manusia purba yang ada di Flores. Adapun jenis-jenis manusia purba yang akan dibahas yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Kita mulai dari yang pertama yaitu Meganthropus. Meganthropus berasal dari dua kata yaitu megas yang artinya besar atau raksasa dan authropus yang artinya manusia. Jenis manusia purba Meganthropus ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1941 di daerah Sangiran. Adapun fosil yang ditemukan yaitu berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Nah, dari hasil penemuan tersebut maka diberi nama Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Adapun ciri-ciri dari Meganthropus yang pertama memiliki tulang pipi yang tebal, yang kedua memiliki otot rahang yang kuat, yang ketiga tidak memiliki dahu, yang keempat memiliki tonjolan belakang yang tajam, yang kelima memiliki tulang kening yang menonjol, yang keenam memiliki perawakan yang tegap. Dan untuk jenis Meganthropus ini masih memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Selanjutnya akan kita bahas adalah Pithecanthropus ya. Pithecanthropus merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus berasal dari kata Pitheca yang artinya kera dan Authropus yang berarti manusia. Ada dua jenis yang akan kita bahas yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Kita bahas dari yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Pertama ditemukan oleh Aude de Bois ya, tahun 1891 di Trinil. Adapun fragmen yang ditemukan oleh Aude de Bois itu berupa rahang, gigi, dan sebagian tulang tengkorak. Menurut Aude de Bois menganggap bahwa penemuan dari fosil Homo erectus ini merupakan sebuah missing link dari teori evolusi Charles Darwin. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus yang pertama adalah volume otak mencapai 900 cc. Sedangkan untuk volume otak manusia itu minimal kan 1000 cc, sedangkan untuk kera itu sekitar 600 cc. Ciri yang kedua adalah berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Yang ketiga tinggi badan sekitar 165 sampai dengan 170 cm. Yang keempat berat badan sekitar 100 kg. Dan selanjutnya untuk jenis Pithecanthropus erectus ini masih memakan apa adanya atau dikunyah apa adanya dan hidup diperkirakan sekitar 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Dari hasil rekonstruksi tentang Pithecanthropus atau disebut juga sebagai Homo erectus, ini menjelaskan bahwa jenis manusia purba ini sudah mengenal api, di mana mereka bekerja sama untuk menjaga api. Jadi yang namanya membuat api itu kan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang. Nah, di dalam perencanaan sangat panjang ini mereka bekerja sama. Karena pada saat itu kan api itu merupakan barang yang masih berharga. Jadi itu dijaga dan api tidak akan pernah dibiarkan mati. Karena mereka mendapatkan api itu dari petir. Selain itu, mereka juga kelompok yang sangat cerdas di mana mereka tidak akan pernah mencuri api. Jadi toleransi dan kejujurannya itu sudah sangat terjaga. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Jetis dekat Mojokerto, Jawa Timur. Ditemukan oleh Van Koningswald.
Fosil Pithecanthropus mojokertensis pertama kali ditemukan berupa tengkorak anak berusia 6 tahun. Diperkirakan usia ini didasarkan pada sendi rahang bawah yang ditemukan. Selain penemuan tengkorak anak berusia 6 tahun, peneliti ini juga berhasil menemukan fosil-fosil lain seperti atap tengkorak, beberapa bagian dasar tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Diperkirakan untuk Pithecanthropus mojokertensis hidup sekitar 2,5 sampai dengan 1,25 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis antara lain badan tegap, tinggi sekitar 165 sampai dengan 180 cm, muka menonjol, hidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, tidak memiliki dagu, tulang pipi kuat, tonjolan kening tebal, volume otak 750 sampai dengan 1300 cc, serta otot-otot tengkuk kuku. Para ahli memperkirakan Pithecanthropus mojokertensis masih hidup sederhana dengan cara mengumpulkan makanan atau disebut sebagai food gathering. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis Homo sapien. Homo sapien berasal dari kata homo dan sapien. Homo yang berarti manusia, sedangkan sapien yang berarti cerdas. Berarti Homo sapien itu adalah manusia yang cerdas. Tetapi walaupun tergolongan dalam manusia purba yang cerdas, kehidupannya masih sederhana dan mengembara. Hal yang menarik ketika kita membahas tentang Homo sapien adalah peninggalan kebudayaannya, yaitu berupa peralatan dari batu. Selain itu, Homo sapien juga sudah mengenal teknik pembuatan gerabah, yaitu dengan teknik meja putar. Ada beberapa jenis Homo sapien. Yang pertama adalah Homo wachakensis, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga adalah Homo florensiensis. Kita awali dari yang pertama, yaitu Homo wachakensis. Homo wachakensis ditemukan di Wajak oleh von Richthofen, di mana dia menemukan fosil pada tahun 1889 di dekat Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Adapun fosil yang ditemukan di lapisan Pleistosen atas ini berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Temuan selanjutnya diselidiki oleh Audebois. Berdasarkan dari penelitian Audebois, Homo wachakensis mempunyai ciri-ciri muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulut menonjol, dahi agak miring, di atas mata terdapat busur kening yang nyata, serta tenggorokannya berukuran sedang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh von Koningsvold. Homo wachakensis termasuk jenis Homo sapiens. Penggolongan ini didasarkan pada kecerdasan yang dimiliki Homo wachakensis yang sudah mengenal upacara penguburan. Homo wachakensis ini diperkirakan hidup pada 4000 tahun silam dan tersebar di paparan Sunda dan sebagian Indonesia bagian timur. Selain itu, Homo wachakensis juga diteliti oleh Teuku Jakob, yang merupakan seorang ahli paleoantropologi, di mana menurut Teuku Jakob, di daerah yang sekarang disebut Papua telah berkembang satu ras khusus dari ras Wajak. Ras ini menjadi nenek moyang penduduk asli Australia sekarang. Ras Wajak ini kemudian menjadi penduduk Papua dan Melanesia. Homo soloensis. Homo soloensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Ngando, Ngawi, Jawa Timur. Adapun fragmen yang menemukan fosil Homo soloensis untuk pertama kali adalah ahli geologi Belanda, yaitu Takhar dan Oppernoth pada tahun 1932. Selama melakukan penelitian di Ngandong, kedua peneliti ini menemukan 11 tengkorak. Selain itu, fosil Homo soloensis juga ditemukan di daerah Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan fosil ini kemudian diteliti oleh von Koningsvold dan Franz Weidenreich. Menurut von Koningsvold, Homo soloensis merupakan spesies yang tingkat lebih tinggi dibandingkan Homo erectus. Adapun ciri fisik Homo soloensis antara lain memiliki volume otak 1000 sampai dengan 2000 cc
dan tinggi badan 130 sampai dengan 210 cm, otak Homo soloensis sudah berkembang, terutama bagian kulit otak dan otak kecil. Bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Otot-otot bagian tengkuk sudah mengalami reduksi, alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Menyusutnya alat pengunyah ini menyebabkan otot-otot kunyah dan muka Homo soloensis tidak lagi menonjol. Homo soloensis diperkirakan hidup sezaman dengan Homo neanderthalensis dan Sinanthropus pekinensis. Homo neanderthalensis ini adalah jenis manusia purba yang berasal dari Eropa, sedangkan Sinanthropus pekinensis jenis manusia purba yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Selanjutnya adalah Homo florensiensis. Homo florensiensis ditemukan di Gua Lianghua, Flores. Hasil dari penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari peneliti Indonesia dan Australia. Dari peneliti Australia diwakili oleh Peter Brown dan Mick J. Morwood, dan peneliti dari Indonesia dipimpin oleh R.P. Sujono. Penelitian ini dilakukan sekitar tahun 2003. Homo florensiensis diperkirakan memiliki tinggi badan 100 cm dan berat badan 30 kg. Homo florensiensis ini memiliki ukuran otak kecil dan tidak memiliki dagu. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan lain menjelaskan Homo florensiensis sebagai spesies baru. Akan tetapi, pendapat ini ditentang oleh peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Menurut para peneliti tersebut, Homo florensiensis bukan merupakan jenis spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Hatay Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu tengkorak kecil dan berotak kecil. Hingga saat ini penyakit tersebut masih ditemukan pada beberapa penduduk yang hidup di sekitar Gua Lianghua. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis manusia purba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.